kita. Karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, yang mana apabila kita ingin mencoba untuk menghitung nikmatnya, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmatnya. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ialah yang telah memberikan atau mengajarkan kita ilmu syar'i, akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ayyuhal fillah, di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ini, bahkan di hari-hari ini telah banyak kita dengar berita duka dan penderitaan yang dialami saudara-saudara kita di sana. Berita tentang penyiksaan dan perampasan kehormatan pada mereka yang tegar menggenggam bulir-bulir keimanan. Berita duka yang datang dari negeri Nestapa, Suriah dan Palestina, negeri Syam, negeri yang diberkahi, yang mana di saat ini dibanjiri oleh jutaan bahkan miliaran tetes darah syuhada, tetes darah mujahidin, yang mana mereka relakan peluru-peluru tajam menembus dada-dada mereka. Mereka biarkan tangan-tangan jahanam merobek jasad-jasad mereka, yang mereka pikirkan hanyalah satu, yakni bagaimana mereka dapat mempertahankan bulir-bulir keimanan, mutiara-mutiara keimanan yang telah menetap di hati-hati mereka tidak hilang ketika maut menjemput mereka. Sebuah realita yang sangat menyedihkan ayat billah. Karena musuh lama Islam, Syiah la'anatullah, di hari ini mereka mulai berani mempertontonkan kekuatan mereka di hadapan umat Islam. Mereka mulai berani menunjukkan kekuatan mereka di hadapan umat Islam, yang mana ayat billah mereka mengatakan bahwa mereka tidaklah membuat suatu agama yang baru. Mereka mempertontonkan kesatuan mereka dengan dalih bahwa mereka hanya ingin menghidupkan sebuah mazhab yang telah mati, yakni mazhab Ja'fari. Padahal alhamdulillah, ketahuilah bahwa mazhab Ja'fari tidak pernah ada di muka bumi ini, tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Oleh karena itu alhamdulillah, mereka sedang menggembar-gemborkan, meneriak-teriakkan hal ini hingga sampai pada taraf mereka membuat buku yang berjudul 5 Mazhab dalam Islam. Mereka mencoba untuk mengelabui umat Islam, mencoba untuk membohongi umat Islam. Alhamdulillah, di negeri ini alhamdulillah mereka telah berkembang bagai kecoa. Mereka sangat banyak. Ketahuilah bahwa di antara kebusukan agama mereka, yakni adalah sifat taqiyah, sifat yakni mereka berdusta dengan atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah untuk menutupi kesalahan mereka. Inilah sifat pengecut mereka. Sifat pengecut mereka. Mereka menjadi pengecut ketika pengikut mereka masih sedikit, dan mereka akan menjadi bengis dan sadis ketika pengikut mereka telah banyak. Ayo alhamdulillah, cobalah buka mata kita, buka mata hati kita, buka pikiran kita. Tahukah antum bahwa telah banyak tokoh-tokoh Syiah di negeri ini, tokoh-tokoh atau figura-figura yang ada di negeri ini adalah seorang Syiah. Tahukah antum pesan-kesatria kita, Roma Irama adalah seorang Syiah. Sebagian dari anggota DPR ada orang Syiahnya. Bahkan di MUI pusat sekalipun ada Syiahnya. Dan seseorang yang telah membohongi kita dari sejak kita kecil, yakni Haddad Alwi adalah seorang Syiah. Mungkin sedikit dari antum yang mengenal Haddad Alwi, tapi anak yakin banyak di antara antum yang mengetahui lagunya. Dia adalah seorang yang menyenangi lagu Ya Thayyibah, Ya Thayyibah. Akhi, ketahuilah ini adalah lagu milik orang Syiah yang dinyanyikan ketika hari Imam Hussein. Akhi, ya Allah, telah berapa lama mata kita tertutup, telah berapa lama pikiran kita buntu, telah lama kita mengetahui lagu ini, namun kita baru tahu di saat ini bahwa itu adalah milik orang Syiah. Akhi, bahkan 60% dari penerbit yang ada di Indonesia ini adalah milik orang Syiah. Maka ala syafa jurufin har, diambang pintu kehancuran. Indonesia bisa saja nasibnya sama dengan negeri Suriah yang akan terbanjiri oleh darah. Namun akhi, wajarlah bila umat Islam di hari ini ditimpa kehinaan, ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umat Islam di hari ini telah banyak melanggar peraturan yang telah Allah tentukan, melanggar syariat Rabbul Alamin, dan inilah konsekuensinya, sebuah kehinaan dan keterpurukan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Idza tabayatum bil ghina
Apabila kalian telah melakukan jual beli secara inah, secara riba, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi kalian, yakni telah mencintai peternakan kalian, wa raditum bidzar, dan telah ridha terhadap pertanian kalian, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu, maka Allah akan menjadikan kalian hina. La yarji'u hatta tarji'u dinikum, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Akhi, memang tidak semua dari umat Islam menjalankan hal ini. Namun ingatlah firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada musibah yang Allah timpakan tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat kezaliman secara khusus, namun semuanya bisa kena. Ayo alhamdulillah, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa musuh-musuh Islam akan takut ketika melihat pasukan Islam bergerak dengan senjata-senjata mereka. Namun ketahuilah, mereka akan lebih takut ketika melihat pemuda-pemuda Islam, orang-orang Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka akan lebih takut. Mengapa? Karena kita lihat tadi hadis tersebut mengatakan Allah akan mencabut kehinaan tersebut dan akan menjayakan Islam apabila pengikutnya, pemeluknya telah kembali kepada agamanya. Maka alhamdulillah, sing-singkan dengan baju, curahkan keringat, teteskan air mata. Kita tingkatkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Katakan kepada musuh Allah, katakan kepada orang kafir, wahai musuh Allah, tunggulah hingga nanti saatnya ketika kepala kalian akan bergeletakan bagai sampah, darah kalian akan membasahi kebun-kebun, dan mayat-mayat kalian akan bergelimpangan bagai daun yang ditiup angin. Katakan kepada mereka seperti itu. Beri mereka kabar gembira dengan azab Allah yang sangat pedih. Katakan kepada mereka bahwa Allah telah menyediakan azab yang sangat pedih bagi mereka. Ayo alhamdulillah, mungkin hanya ini yang saya sampaikan, sebuah motivasi yang semoga dapat memotivasi diri Anda sendiri dan kepada antum sekalian. Dan akhir, ingatlah perkataan mulia kita bahwasanya tema liburan kita hari ini adalah kun daiyan. Jadilah kalian seorang dai, jadilah kamu seorang dai. Oleh karena itu, ketika kita pulang ke rumah, maka fantashiru, bertebaran kalian di muka bumi. Wad'u ila sabilil haq, serulah pada jalan kebenaran. Ayo alhamdulillah, kita adalah pembawa sunnah, pembawa cahaya-cahaya sunnah. Oleh karena itu jangan padamkan cahaya tersebut, karena ketahuilah bahwa cahaya tersebut adalah jalan menuju keselamatan. Mungkin hanya inilah yang bisa disampaikan. Idza wajadtum kalaman fatahan bahwa ini min syaitan, wa idza wajadtum kalaman sawaban bahwa min Allah.